Pada zaman dahulu, sebuah legenda menceritakan bahwa gerbang dimensi yang memisahkan antara dunia manusia dan alam roh terbuka. Lalu sesosok makhluk yang disebut sebagai iblis Yi keluar dan membuat kekacauan di dunia manusia. Sementara itu di dunia manusia, ada seorang leluhur yang dikenal dengan nama Fuzu, di mana dia dengan menggunakan seluruh kekuatannya membuat 8 jimat untuk menyegel iblis Yi dan menutup gerbang dimensi. Namun ratusan tahun setelah kematian sang leluhur, iblis Yi sedikit demi sedikit berhasil menghancurkan segelnya yang mulai melemah. Sampai akhirnya dia terbebas dan berusaha untuk membuka kembali gerbang dimensi. Hanya orang yang ditakdirkan sebagai pewaris jimat leluhurlah yang dapat menghentikan iblis Yi. Namun di saat dunia sangat membutuhkannya, dia menghilang. Cerita lalu dimulai di sebuah arena gladiator di kota Qingyang, di mana seorang pemuda bernama Lindong ditemani oleh adiknya Lintan yang sedang mengikuti pertarungan demi membeli obat untuk ayah mereka. Diceritakan kalau Lindong dengan susah payah telah berhasil memenangkan pertandingan 5 kali berturut-turut. Menyadari hal itu, si bandar yang berasal dari klan terkaya di kota tersebut bernama Leili lalu menaikkan taruhan sebanyak 20 kali lipat. Namun lawan yang harus dihadapi Lindong kali ini ternyata adalah spirit beast harimau api. Awalnya Lindong terlihat keteteran, namun di tengah pertarungan tiba-tiba awan hitam muncul dan membuat harimau itu langsung terdiam. So Lindong langsung memanfaatkan momen itu dan melancarkan serangan kejutan yang akhirnya membuatnya kembali memenangkan pertandingan. Di sisi lain diperlihatkan Ketua Shen, pemimpin dari Sekte Istana Langit, mendapat info dari Tetua Sekte Dao tentang iblis Yi yang telah melakukan pergerakan. Dia lalu diminta untuk segera datang dan menghadiri emergency meeting yang akan dilakukan dengan 3 Master Sekte Gerbang Yuan. Namun begitu sampai di sana, yang muncul ternyata adalah Muqian, seorang murid senior dari Sekte Gerbang Yuan, di mana dia datang untuk memberitahu kalau ketiga masternya sudah lebih dulu menyusun rencana bersama dengan Kekaisaran. Padahal seharusnya Sekte Dao lah yang bertanggung jawab untuk menangani iblis Yi dan mencari pewaris jimat leluhur. Namun di sini Muqian punya pendapat lain. Dia berkata kalau pewaris jimat leluhur tidak akan pernah ada. Dan lagi pula Sekte Dao juga sudah melemah mengingat dulu penerus mereka telah dikalahkan oleh murid dari Istana Langit dalam turnamen antar sekte. Jadi mereka tidak akan mungkin bisa mengalahkan iblis Yi. Ketua Sekte Dao lalu berkata kepada Ketua Shen bahwa mereka tetap harus mencari pewaris jimat leluhur. Menurutnya di mana iblis Yi muncul, di sana pasti ada jimat leluhur karena kodratnya iblis Yi selalu berusaha untuk menghancurkan jimat tersebut. Sebelum pulang, Ketua Shen lalu meminta bawahannya memanggil salah satu murid terbaiknya yang bernama Qingsu untuk kembali ke istana, di mana sebelumnya diketahui kalau dia memutuskan untuk pergi sendiri mencari iblis Yi tanpa perintah dari para tetua. Ketua Shen berkata kalau kemungkinan Qingsu saat ini sedang menuju kota Qingyang, karena sebelumnya dia juga mendapat SMS kalau Master Yan, ketua dari PJL alias Perhimpunan Jimat Leluhur, sedang menuju ke sana dan mencari jimat tersebut. Well, karena saya tahu muka-muka kalian muka-muka bingung, sedikit cerita tentang background di dalam serial ini, di mana terdapat banyak sekali sekte, namun di awal film saya hanya akan fokus pada 3 sekte yang akan mempunyai peran besar. Yang pertama yaitu Sekte Gerbang Yuan yang ini, Muqian, lalu Sekte Istana Langit yang biru, biasanya cewek-cewek. Yang ketiga Sekte Dao yang ini. Balik ke cerita, ternyata dari balik tembok, Yin Wanwan, anak dari Ketua Sekte Dao, menguping pembicaraan mereka, di mana dia tidak mau kalah dari Qingsu dan akhirnya memutuskan untuk pergi ke kota Qingyang untuk ikut mencari iblis Yi. Jadi diceritakan kalau dulu Qingsu lah yang mengalahkan Wanwan di dalam turnamen antar sekte, dan sampai sekarang Wanwan berusaha untuk membuktikan kalau dia bisa lebih hebat dari Qingsu. Kembali ke kota Qingyang, diperlihatkan Lindong yang sedang disidang oleh tetua klannya karena telah bertaruh dengan seorang klan Lei yang terkenal sangat berpengaruh.
Tetuanya meminta Lindong untuk mengembalikan uang hadiahnya karena dia takut hal itu akan menyebabkan masalah untuk klannya. Di sini tetua lainnya juga sempat membanding-bandingkan Lindong dengan sepupunya yang bernama Lin Langtian, di mana sifat dan kelakuannya berbanding terbalik dengan Lindong. Namun Lindong justru menganggap sepupunya itu sebagai pengkhianat karena dulu ayahnya lah yang telah melatihnya. Namun dia malah membuat ayah Lindong terluka sampai tidak bisa lagi menggunakan kekuatannya lagi. Ditambah sepupunya itu pergi keluar klan untuk berguru kepada sekte gerbang Yuan untuk mencapai level yang lebih tinggi. Karena gemes dengan sikapnya, tetua lalu berusaha untuk memukulnya. Untungnya ayah Lindong datang dan langsung meminta maaf pada tetua. Ayahnya lalu membawanya pulang dan berjanji akan menghukumnya sendiri nanti. Setelah kejadian itu, Lindong lalu mencari cara agar dia dapat mengalahkan klan Lei dan mendapatkan pengakuan dari para tetua di klannya. Di sini Lindong berniat pergi ke hutan di mana dia berencana berburu spirit bis hutan untuk diberikan kepada harimau api agar dia mau membantu Lindong melawan Leili. Namun saat Lindong sedang berusaha menangkap satu spirit bis yang masuk perangkapnya, dia tidak sengaja berpapasan dengan Qingsu yang sedang mengejar iblis di dalam hutan yang akhirnya membuat buruannya lepas. Singkat cerita, begitu Lindong pulang ke rumah, ternyata Leili dan anak buahnya juga datang ke sana. Dengan cara yang agak memaksa, dia meminta ayah Lindong untuk menikahkan Lintan dengannya. Permintaan itu tentu saja ditolak yang akhirnya membuat Leili marah dan memerintahkan anak buahnya untuk memberi pelajaran kepada ayah Lindong. Mendengar keributan di luar, Lindong langsung keluar dan bahkan dia pun bukan lawan yang sepadan bagi Leili. Untungnya tidak berselang lama, Langtian muncul dan langsung menghentikan serangan Leili. Untuk menghindari bentrokan yang lebih besar, Lintan akhirnya berkata kalau dia setuju untuk menikahi Leili. Dengan syarat dia harus membawakan obat langka sebagai mas kawin untuk menyembuhkan ayahnya. Tentu saja karena Leili berasal dari keluarga kaya, hal tersebut mudah baginya. Dia pun menyanggupi syarat tersebut dan Lintan akhirnya pergi bersama mereka. Lindong yang tidak terima masih berusaha untuk mengejar adiknya. Namun sepupunya menahannya dan berusaha menyadarkannya dengan berkata kalau kekuatannya sekarang tidak akan cukup untuk melawan klan Lei. Tidak lama berselang, Langtian dihampiri oleh Qingsu yang kebetulan juga ada di daerah situ. Karena menilai Langtian juga berniat untuk menangkap iblis Yi, Qingsu lalu mengajaknya untuk bekerja sama di mana nanti jika mereka berhasil menangkap iblis itu, Langtian dipersilahkan untuk mengambil semua gelar sementara Qingsu hanya ingin menahan iblis tersebut. Tanpa pikir panjang, Langtian pun menyetujui perjanjian kerjasama mereka karena menurutnya hal itu tidak merugikannya. Qingsu juga mengatakan kalau kemungkinan iblis Yi saat ini bersembunyi di klan Lei, di mana dia merasakan aura jahat yang terpancar dari mereka. Dengan begitu, Langtian juga bisa memanfaatkan momen tersebut untuk mengambil kembali adik sepupunya yang diambil oleh Leili. Di sisi lain diperlihatkan Huan yang juga sudah berada di kota Qingyang. Namun karena nggak tahu harus memulai pencariannya dari mana, dia lalu membuat sayembara dan akan memberi hadiah kepada siapapun yang bisa memberinya info tentang iblis Yi. Di dekat kerumunan itu juga terlihat Master Yang dan asistennya di mana mereka berasal dari Serikat Jimat Leluhur, sebuah organisasi yang mendedikasikan diri mereka untuk mencari dan melindungi jimat dan pewaris leluhur Fuzu. Dari salah satu kerumunan, Huan lalu mendengar kalau belakangan ada makhluk aneh yang belum pernah dilihat muncul di wilayah klan Lei. Karena yakin kalau yang dimaksud kemungkinan besar adalah iblis Yi, dia pun memutuskan untuk langsung menuju ke sana dan menyelidiki rumor tersebut. Sementara itu di hutan, Lindong tidak sengaja melihat penjaga dari klan Lei yang ternyata memiliki buah obat yang dia cari untuk ayahnya. Menyadari hal itu, dia lalu memutuskan untuk menyelinap ke dalam rombongan untuk mencuri obat itu dari si penjaga. Ketika mereka sampai di markas klan Lei, Lindong langsung satset melipir dari rombongan dan mencari penjaga yang dia lihat sebelumnya. Namun di tengah pencariannya, dia tidak sengaja menemukan harimau api yang dia lawan sebelumnya di arena gladiator.
Karena tidak tega, dia lalu mendekati harimau itu dan membebaskannya dari kandang sebelum melanjutkan pencariannya. Sementara itu, Qingsu dan Lang Tian juga sudah sampai di markas klan Lei, disusul oleh Wan Wan yang diam-diam mengikuti mereka dari belakang. Mereka lalu masuk ke sana tanpa mengetahui kalau Lindong sudah berada di dalam. Begitu mengetahui kalau Lang Tian datang ke tempatnya, Lei Li pun langsung menemuinya, di mana di sini Lang Tian mengatakan kalau kedatangannya kali ini hanya untuk merayakan pengantin baru. Di sini Lei Li tidak mempercayainya begitu saja. Dia lalu memerintahkan anak buahnya untuk mengepung Lang Tian dan Qingsu dan meminta mereka untuk mengatakan maksud kedatangan mereka yang sebenarnya. Lalu Lang Tian akhirnya mengaku kalau tujuan mereka sebenarnya adalah untuk menyelidiki iblis Yi yang kemungkinan ada di sana. Namun belum sempat menjelaskan lebih jauh, tiba-tiba harimau api muncul di antara mereka dan langsung menyerang Lei Li. Lang Tian dan Qingsu pun langsung memanfaatkan kesempatan itu untuk melanjutkan penyelidikan mereka. Di sisi lain diperlihatkan Lindong yang tidak sengaja menemukan Lintan sedang terbaring lemah karena penyakit misterius yang membuat tubuhnya beku. Tanpa membuang waktu, dia langsung bergegas menyelamatkannya dan berusaha membawanya keluar dari sana. Walaupun sempat gagal karena Lei Li muncul di hadapannya, tanpa diduga, tiba-tiba harimau api yang sebelumnya dibebaskan oleh Lindong muncul membawa selendang dan membantu mereka kabur. Tidak berselang lama, Lang Tian dan Qingsu juga muncul di sana dan melihat Lindong sedang dikejar oleh penjaga klan Lei yang kerasukan iblis Yi. Mereka berdua pun bergegas mengejar orang itu ke dalam hutan, diikuti oleh Wan Wan yang ternyata dari tadi ada di luar gerbang, di mana dia mengira kalau Lindong lah orang yang kerasukan iblis Yi. Di dalam hutan, mereka berusaha menghentikan penjaga tersebut. Namun karena kehilangan jejak, mereka malah terpisah satu sama lain. Singkat cerita, Lindong yang sedang bersembunyi dengan Lintan di semak-semak lalu ditemukan oleh si penjaga. Dan lagi-lagi mereka ditolong oleh harimau api yang tiba-tiba muncul di sana. Sialnya saat harimau itu berusaha menjauhkan si penjaga dari Lindong, Wan Wan muncul dan justru berusaha menyerang Lindong karena dia mengira Lindong lah orang yang dirasuki iblis Yi. Di mana hal itu membuat harimau api tadi jadi nggak fokus dan membuat si penjaga lepas dari cengkramannya. Untungnya berkat keributan itu membuat Lang Tian dan Qingsu mengetahui lokasi keberadaan mereka dan langsung melancarkan serangan untuk menahan iblis Yi. Sayangnya karena dia khawatir akan mengenai saudaranya, Lang Tian mengurangi kekuatan serangannya yang akhirnya membuat iblis Yi berhasil kabur dari tubuh penjaga tersebut. Setelah kejadian itu, mereka lalu kembali ke markas klan Lei untuk melaporkan kejadian barusan agar tidak terjadi salah paham. Mereka akhirnya bertemu dengan Lei Zong, kakak tertua sekaligus orang terkuat di klan Lei untuk menjelaskan permasalahan tersebut. Walaupun sebenarnya dongkol, Lei Zong akhirnya membiarkan mereka pergi dan berkata kalau dia akan melupakan masalah tersebut. Hal itu dilakukannya karena dia tidak ingin gegabah dan terlibat konflik dengan Lang Tian dan Qingsu, di mana mereka berdua mempunyai posisi lumayan di sektenya masing-masing. Singkat cerita, malam pun tiba. Diperlihatkan Lindong dan Lintan yang kembali ke hutan untuk mengambil buah obat milik penjaga yang dirasuki oleh iblis Yi tadi. Namun tidak berselang lama, Qingsu juga muncul di sana. Menyadari hal itu, mereka berdua langsung bersembunyi dan diam-diam menyelinap pergi dari sana. Yang mana mereka melihat ternyata Wan Wan juga ada di sana dan melihat Lindong bersama dengan adiknya. Karena curiga dengan gerak-gerik mereka, Wan Wan lalu diam-diam mengikuti mereka yang bersembunyi di dalam sebuah goa. Di mana di sana Lindong tidak sengaja meneteskan darah dari tangannya saat ingin menetralkan racun di tubuh adiknya yang kambuh karena ketakutan. Kejadian itu ternyata memancing reaksi dan langsung membuat gempa kecil di dalam gua tersebut. Karena panik, mereka berdua langsung menceburkan diri ke dalam kolam untuk menyelamatkan diri. Saat sedang menyelam, Lindong tidak sengaja melihat sebuah batu di dasar kolam yang seolah-olah meminta untuk diambil.
Dan saat Lindong mengambil batu tersebut, tiba-tiba dia memasuki sebuah ruangan dimensi dan melihat bayangan dirinya sedang berlatih skill tinju 9 gema dari ayahnya yang sebelumnya padahal belum dia kuasai. Anehnya begitu Lindong keluar dari ruangan dimensi, dia langsung menguasai skill tersebut secara instan. Di saat yang bersamaan, Master Yan yang sedang berada di atas bukit lalu melihat sebuah cahaya yang muncul dari dalam hutan, di mana dia langsung menyadari kalau itu adalah sinyal yang menandakan kalau jimat leluhur dan pewarisnya telah muncul, dan itu tidak lain adalah Lindong. Singkat cerita, keesokan harinya saat Lindong ingin keluar dari hutan, dia bertemu lagi dengan Lei Li dan pasukannya yang masih dendam dengan mereka. Di sini saat pasukan Lei Li mencoba untuk menyerang Lindong, dia tidak sengaja menggunakan jimat leluhur yang ada padanya dan jimat tersebut langsung menumbangkan mereka. Lindong mengira kalau itu berasal dari kekuatan barunya, sehingga dia menitipkan jimat itu kepada adiknya dengan niat untuk fokus mengeluarkan kekuatan penuhnya. Namun alih-alih mengeluarkan ulti, Lindong malah terkena skill Chidori milik Lei Li. Di tengah pertarungan itu, Lei Li tiba-tiba dirasuki oleh Iblis Yi yang ternyata sudah mengintai Lindong sebelumnya. Menyadari kalau Lindong tidak akan bisa mengalahkan Lei Li, adiknya langsung berinisiatif untuk menyerahkan kembali jimat leluhur kepada Lindong, yang akhirnya berhasil memberikan mereka kesempatan untuk melarikan diri. Di saat yang bersamaan, Wan Wan juga muncul dari balik semak dan membantu Lindong untuk melarikan diri dari sana. Singkat cerita, Lindong dan adiknya akhirnya berhasil kembali ke rumah dengan selamat. Tidak berselang lama, Master Yan dan muridnya juga muncul di sana untuk menanyakan tentang jimat yang sebelumnya ditemukan oleh Lindong. Awalnya Lindong tidak mengakui kalau dia telah menemukan sebuah jimat. Namun setelah diiming-imingi gulungan mantra dan duit receh yang itu pun gak seberapa, Lindong akhirnya mengizinkan mereka masuk ke rumah untuk membahas jimat tersebut. Namun alih-alih membahas jimat, Lindong malah memasukkan mereka ke dalam perangkap di rumahnya. Dia melakukan hal tersebut karena dia belum kenal siapa Master Yan dan mengiranya sebagai orang jahat. Sementara menunggu ayahnya pulang, Lindong lalu iseng membaca gulungan mantra yang diberikan oleh Master Yan kepadanya. Tanpa diduga, jimatnya bereaksi saat Lindong membaca mantra dari gulungan tersebut. Ternyata Master Yan sengaja memancing Lindong dengan menggunakan gulungan mantra untuk mengetes apakah dia benar-benar memiliki potensi sebagai pewaris jimat leluhur yang selama ini dia cari. Tidak berselang lama, Lei Zong dan anak buahnya mendatangi rumah Lindong untuk menanyakan keberadaan Lei Li. Karena berdasarkan info yang dia dapat, terakhir kali adiknya pergi adalah untuk mencari Lindong dan belum kembali hingga sekarang. Di sini Lei Zong menuduh Lindong telah berbuat sesuatu kepada adiknya. Ditambah para prajurit klan Lei yang menemani adiknya juga ditemukan dengan luka-luka yang cukup parah. Berdasarkan hal itu, Lei Zong akhirnya meminta Lindong untuk bertanggung jawab jika dia tidak ingin terjadi konflik antara klan mereka. Sebenarnya di sini Lindong sudah berusaha menjelaskan kalau klan Lei saat ini sedang dikuasai oleh Iblis Yi yang membuatnya hilang kendali dan menyerang anak buahnya sendiri. Namun karena satu-satunya saksi dari kejadian itu yang tidak lain adalah Wan Wan yang saat ini juga masih pingsan di dalam hutan, Lindong akhirnya mengalah dan bersedia untuk bertanggung jawab. Dia meminta waktu 2 hari kepada Lei Zong untuk mengekstrak obat dari spirit bis macan hitam yang berada di sebuah tempat yang dikenal dengan nama Lembah Kematian. Lindong berkata kalau kristal yang ada di dalam tubuh spirit bis itu adalah item yang sangat OP, yang bahkan konon benda tersebut mampu untuk menghidupkan orang mati. So dengan item tersebut, dia akan mampu menyembuhkan semua prajurit klan Lei yang saat ini masih terluka. Singkat cerita, Lindong akhirnya memulai misi perburuannya di Lembah Kematian seorang diri. Lang Tian yang khawatir dengan sepupunya itu lalu meminta bantuan Qingsu untuk menemaninya masuk ke Lembah Kematian dan diam-diam mengikuti Lindong.
Berhubung Qingsu juga ngebet banget untuk menangkap iblis Yi yang kebetulan saat ini ada di tubuh Lei Li, dia akhirnya setuju untuk membantu Lang Tian karena dia punya feeling kalau Lei Li kemungkinan besar masih mengincar Lindong. Sementara itu, Master Yan dan muridnya yang dari tadi menguping dari dalam perangkap, mereka akhirnya keluar dan juga berniat untuk membantu Lindong. Namun pertama-tama mereka harus mengamankan Wan Wan untuk melindungi Lindong dari kemarahan Sekte Dao akibat dituduh telah mencelakakan putri pemimpin mereka jika terjadi sesuatu kepada Wan Wan. Tidak berselang lama, Wan Wan akhirnya tersadar setelah diselamatkan oleh Master Yan. Di sini Master Yan langsung memberitahu Wan Wan kalau Lindong saat ini sedang menjalani hukuman di lembah kematian karena dituduh mencelakakan prajurit klan Lei. Berhubung Wan Wan mengetahui kejadian sebenarnya di mana Lei Li sendirilah yang menyerang anak buahnya, dia lalu memutuskan untuk membantu Lindong dan menyusulnya ke lembah kematian. Singkat cerita, Wan Wan akhirnya bertemu dengan Lindong di dalam lembah kematian. Dan tanpa diduga, ternyata Lei Li juga ada di sana mengintai Wan Wan dari belakang. Begitu sadar Lei Li akan menyerang, Lindong dengan sigap menyelamatkan Wan Wan. Namun saat Wan Wan menyerang balik, merasa tidak mempunyai kesempatan, Lei Li memutuskan untuk kabur dari sana. Namun bahkan setelah kabur dari Lindong dan Wan Wan, Lei Li justru bertemu dengan rombongan Lang Tian yang juga berada di lembah kematian untuk memeriksa keadaan Lindong. Melihat Lei Li tanpa membuang waktu, Lang Tian dan Qingsu langsung mengurungnya untuk mencegahnya kabur. Namun karena Lei Li sedang dirasuki iblis Yi, dia dapat dengan mudah menyerang Lang Tian dari dalam kurungan tersebut. Lin Tan yang sebelumnya sudah mengetahui kalau iblis Yi takut dengan racun dingin yang ada di tubuhnya pun langsung bergegas masuk ke dalam perangkap untuk membantu menahannya. Di sini Qingsu juga berusaha menolong Lin Tan karena melihat efek racun esnya sudah membahayakan dirinya sendiri. Namun tindakannya itu justru memberi kesempatan kepada iblis Yi untuk menyerang. Akibatnya segel kurungan yang mereka buat sebelumnya pun jadi melemah dan akhirnya membuat iblis Yi berhasil meloloskan diri keluar dari dalam tubuh Lei Li. Di sisi lain diperlihatkan Lindong yang sedang merawat kaki Wan Wan karena cedera akibat serangan listrik Lei Li sebelumnya. Lalu saat mereka sedang beristirahat, jimat Lindong tiba-tiba menyala dan dari dalamnya keluar seekor tikus yang ternyata adalah jelmaan dari roh penghuni jimat leluhur. Roh jimat itu berusaha untuk mengambil kembali jimat leluhur dari tangan Lindong. Namun tindakannya dapat dengan mudah dihalau oleh Wan Wan dengan skill belati esnya. Agar tidak dihukum, roh jimat itu lalu menawarkan bantuannya untuk menunjukkan lokasi spirit bis macan hitam yang dicari Lindong. Mendengar hal itu, Lindong pun setuju dan mereka akhirnya pergi menuju tempat makhluk tersebut. Sesampainya di sana, Lindong langsung melemparkan obat tidur untuk menumbangkan macan hitam tersebut. Rencana itu ternyata berhasil di mana diperlihatkan setelah mencium obat milik Lindong, spirit beast itu langsung pingsan seketika. Namun roh jimat yang membantu Lindong ternyata mempunyai maksud lain. Dia berniat untuk mengambil kristal dari spirit beast itu untuk dirinya sendiri. So, begitu melihat Lindong berhasil menumbangkan spirit beast tersebut, dia langsung berusaha menyerang Lindong. Namun keributan itu akhirnya membuat spirit beast tersebut bangun dan langsung menyerang mereka. Lalu di saat Lindong dan Wan Wan mulai terpojok, Lang Tian muncul dan membantu mereka. Namun kekuatan mereka berdua pun tetap tidak sebanding dengan spirit beast itu. Beruntung harimau api juga datang di saat yang tepat dan langsung menahan serangan spirit beast tersebut. Di saat inilah, tiba-tiba jimat leluhur yang dipegang Lindong aktif dan memberikan buff atau energi tambahan untuknya.
Lang Tian yang menyaksikan fenomena itu lalu berusaha membantu Lindong dengan memberikan instruksi untuk memanfaatkan energi tersebut menjadi sebuah serangan. Lalu dengan jurus 9 gema ditambah energi dari jimat leluhur, Lindong akhirnya berhasil menumbangkan spirit beast tersebut dan mengekstrak kristal obat dari tubuhnya. Singkat cerita, Lindong dan yang lainnya akhirnya kembali ke desa dan bertemu dengan Lei Zong. Dia berhasil menepati janjinya dengan membawa Lei Li yang sudah tersadar, di mana hal itu juga membuktikan kalau dia tidak bersalah. So, berhubung Lindong juga sudah mendapatkan kristal Spirit Beast, dia lalu mengajak Lei Zong untuk melakukan barter. Dia tetap akan memberikan kristal Spirit Beast itu kepada Lei Zong, namun dengan ganti wilayah lembah kematian menjadi milik klan Lin. Di sini Lei Zong langsung menyetujui pertukaran tersebut karena dengan kristal Spirit Beast tersebut dia mampu meningkatkan kekuatan kultivasinya secara drastis. Namun ternyata Lindong melakukan pertukaran itu bukan tanpa alasan karena sebenarnya dia tidak sengaja menemukan ladang batu Yuan yang di film ini digunakan sebagai mata uang di dalam lembah kematian tempatnya berburu tadi. Dengan begitu maka klan Lin akan hidup berkecukupan setelah menguasai wilayah tersebut. Singkat cerita, malam pun tiba. Saat Lindong dan yang lainnya sedang beristirahat, ternyata iblis Yi yang sebelumnya sudah keluar dari tubuh Lei Li diam-diam menyelinap masuk ke rumah Lindong. Beruntung roh jimat leluhur yang mendeteksi keberadaannya langsung keluar untuk memperingatkan Lindong. Akhirnya begitu semua orang terbangun, iblis Yi mau gak mau kabur dari sana dan kembali ke wilayah klan Lei. Menyadari kalau Lindong saat ini sudah diincar oleh iblis Yi, Master Yan akhirnya memutuskan untuk memberitahukan semuanya kepada Lindong, di mana dia menjelaskan kalau benda yang ada pada Lindong saat ini sebenarnya adalah jimat leluhur, sebuah kekuatan yang dulunya digunakan untuk menyegel iblis Yi. Karena saat ini benda itu sudah ada di tangan Lindong, Master Yan lalu menawarinya untuk bergabung dengan serikat leluhur, di mana dia bisa mempelajari seluruh potensi kekuatan yang ada pada jimat tersebut untuk mengalahkan iblis Yi. Di sini Master Yan juga menegaskan kalau pewaris jimat tersebut mempunyai tanggung jawab moral untuk mengalahkan iblis Yi dan menyelamatkan dunia. Jadi entah Lindong nantinya akan bergabung atau tidak, dia tetap akan diincar oleh iblis Yi. Mendengar hal itu, Lindong pun mengalami dilema berat karena di satu sisi dia hanya ingin menjaga dan mengobati ayahnya, namun di sisi lain dia harus meningkatkan kekuatan kultivasinya. Sementara itu Lang Tian yang sedang menyendiri di dalam hutan lalu di VCS oleh Muqian, seorang senior dari gerbang Yuan di awal film, di mana di sini seniornya mengatakan tentang perkembangannya memburu iblis Yi. Lang Tian lalu menjelaskan kalau dia baru saja kehilangan iblis Yi setelah keluar dari tubuh Lei Li. Selain itu, dia juga mengalami cedera karena pertarungan tersebut yang membuatnya jadi nggak yakin bisa menangkap iblis Yi. Mendengar hal itu, Muqian lalu mencoba meyakinkan Lang Tian dengan mengatakan kalau ada satu cara yang mungkin akan berhasil, namun memiliki resiko yang besar. Dia menyarankan Lang Tian untuk menyegel iblis Yi di dalam tubuhnya dan menekan kekuatannya. Namun cara itu bagaikan pisau bermata dua, di mana jika Lang Tian tidak memiliki tekad yang kuat, maka iblis Yi akan berbalik menguasai tubuhnya seperti yang terjadi kepada Lei Li. Di sisi lain, Wan Wan yang sedang berada di wilayah klan Lei juga sedang memikirkan cara untuk menangkap iblis Yi. Dia berusaha mengirimkan sinyal kepada seniornya untuk datang dan membantunya. Namun ayahnya Wan Wan yang tidak lain adalah pemimpin dari Sekte Dao sendiri melarang muridnya untuk langsung menanggapi sinyal tersebut dan memintanya untuk tidak terlalu memanjakan Wan Wan untuk kebaikannya sendiri. Akhirnya karena menyadari kalau sinyal bantuannya hanya di air, Wan Wan akhirnya nekat keliling untuk memata-matai Lei Li. Siapa tahu dia bisa menemukan petunjuk keberadaan iblis Yi darinya. Namun di sini dia malah tidak sengaja menyaksikan bagaimana Lei Zong dengan sengaja menyerap energi Lei Li untuk meningkatkan kekuatannya. Hal itu menegaskan kalau iblis Yi saat ini telah menguasai tubuh Lei Zong.
Lalu Lei Zong yang mendengar kalau ada orang yang mengintipnya pun langsung bergegas keluar dan mengejarnya. Keesokan harinya, diperlihatkan Lindong dan rombongan klan Lin yang sedang menuju ladang batu kristal Yuan di lembah kematian. Namun di tengah perjalanan, mereka tiba-tiba disergap oleh Lei Zong dan para pengikutnya. Di sini dia berniat untuk merebut jimat leluhur yang saat ini dipegang oleh Lindong. Namun karena Lindong tidak mau menyerahkannya begitu saja, geger-geden di antara mereka pun akhirnya terjadi. Tidak berselang lama, Lang Tian dan Qingsu yang mendengar keributan juga datang untuk membantu mereka. Di sini baru diketahui kalau ternyata Lang Tian diam-diam sudah menaruh mantra kepada Lindong agar keberadaannya mudah diketahui, di mana hal itu sengaja dilakukannya untuk memancing iblis Yi mendatangi Lindong. Lindong pun langsung emosi begitu mendengar pernyataan tersebut, karena menurutnya hal itu bukan hanya bisa membahayakannya, melainkan ayah dan adiknya. Lang Tian lalu berdalih kalau dia sudah punya cukup persiapan untuk menghentikan iblis Yi. Namun mereka tidak menyadari kalau Lei Zong sebelumnya telah menangkap Wan Wan dan menggunakannya sebagai sandera. Akhirnya demi menyelamatkan Wan Wan, Lindong memutuskan untuk memberikan jimat leluhurnya kepada Lei Zong. Namun begitu Lei Zong lengah, ayah Lindong langsung mengeluarkan jurus kaki 1000 dan mencuri jimat itu dari tangan Lei Zong. Namun berhubung beliau ini nggak bisa berenang, langkahnya pun harus terhenti di pinggir danau tempat ladang batu kristal Yuan. Karena menyadari kalau dirinya, Lindong maupun Lang Tian bukanlah tandingan iblis Yi yang ada di tubuh Lei Zong, akhirnya dia memutuskan untuk menggunakan jurus meledakkan diri sendiri demi menyelamatkan Lindong dan yang lainnya. Sementara Lindong masih syok dengan kejadian barusan, Lang Tian langsung bergegas menyegel iblis Yi ke dalam tubuhnya dengan dibantu oleh Wan Wan dan juga Qingsu. Singkat cerita, setelah membuatkan makam untuk ayahnya, Lindong yang masih emosi langsung mencari Lang Tian untuk memberinya pelajaran atas kematian ayahnya. Sambil menahan rasa sakit dari iblis Yi yang kini tersegel di tubuhnya, di sini Lang Tian mencoba memberikan pengertian kepada Lindong dengan mengatakan kalau semua kejadian itu bukan atas kemauannya. Karena bagaimanapun juga, Lindong sendirilah yang telah menemukan dan mengambil jimat leluhur, yang mana cepat atau lambat akan membuatnya berhadapan dengan iblis Yi. Di sisi lain, diperlihatkan tetua dan para warga klan Lin yang sedang pindah menuju kota Qingyang karena Lei Zong sudah meninggal dan wilayah tempat mereka tinggal kini kehilangan pemimpin. Di sisi lain, para warga kota dari klan Lei yang tersisa juga terlihat menggerebek rumah Lindong karena dia dianggap sebagai penyebab tewasnya Lei Zong. Menanggapi permasalahan tersebut, tetua klan Lin yang dari dulu kelihatannya agak nggak suka sama Lindong lalu mengambil jalur diplomatis. Dia menawarkan diri untuk memimpin kota tempat mereka tinggal dan menjamin kesejahteraan semua klan. Dia juga memerintahkan para prajuritnya untuk menangkap Lindong agar kemarahan warga klan Lin mereda. Yang padahal semua alasan yang membuatnya kini menjadi pemimpin adalah Lindong dan ayahnya yang mengorbankan diri. Setelah kejadian itu, Lin Tan lalu pergi menemui Lang Tian untuk meminta bantuannya membebaskan Lindong. Namun ternyata kondisi Lang Tian di sini sedang lepas kendali dan hampir dikuasai oleh iblis Yi. Secara tidak sadar, dia lalu menggigit tangan Lin Tan yang otomatis membuat racun es miliknya kambuh. Menyadari kalau kondisi Lang Tian belum fit, ditambah Lin Tan yang sedang drop karena racun esnya, Wan Wan lalu menawarkan diri untuk menggantikan Lang Tian dan pergi membantu Lindong. Sementara itu, Lindong yang gabut karena nggak bisa ngapa-ngapain di penjara, dia tiba-tiba mendengar suara dari roh jimat miliknya, di mana roh jimat itu memberitahu Lindong cara untuk masuk ke dalam jimat dengan menggunakan mantra dari gulungan yang diberikan Master Yan sebelumnya.
Tanpa membuang waktu, Lindong langsung mencoba cara tersebut dan berhasil masuk ke alam jimat miliknya. Di sana, roh jimat memberitahu kalau dia bisa mengetahui apa yang dirasakan Lindong, karena dia dan Lindong kini terhubung berkat jimat leluhur. Dia juga berusaha untuk memotivasi Lindong dengan mengatakan kalau Lindong harus membuat almarhum ayahnya bangga dan menjalani kodratnya sebagai pewaris jimat leluhur. Begitu tersadar, Lindong langsung menjalankan rencana kabur dari penjara dengan berpura-pura tewas. Lalu begitu Tetua Lin masuk ke dalam sel, dia langsung menyandranya agar bisa keluar dari sana. Di sini Lindong juga sempat meminta mereka untuk membebaskan harimau api. Namun karena orang-orang di sana sudah terlanjur benci, mereka menganggap Lindong sebagai pemberontak dan melepaskan anak panah ke arahnya. Beruntung Wan Wan muncul di saat yang tepat dan menyelamatkan Lindong dari serangan tersebut. Di saat yang bersamaan, Lang Tian juga tiba di sana dan memerintahkan Tetua untuk melepaskan Lindong. Karena tidak ingin berurusan dengan sekte gerbang Yuan, Tetua Lin akhirnya membiarkan mereka semua pergi dari sana. Keesokan harinya, diperlihatkan Master Yan dan muridnya yang sedang berjalan di tengah hutan, di mana di sini mereka tiba-tiba merasakan sebuah energi jahat yang muncul di dekat mereka. Tanpa membuang waktu, mereka langsung pergi untuk mencari sumber energi tersebut. Ternyata energi itu berasal dari sosok perempuan yang muncul di TKP tempat Lindong dan yang lainnya menangkap Iblis Yi. Sayangnya begitu Master Yan muncul dan mencoba untuk menangkapnya, dia langsung menguap dan pergi dari tempat tersebut. Menyadari kalau sosok itu kemungkinan adalah ancaman yang mencoba untuk membebaskan Iblis Yi, Master Yan akhirnya memutuskan untuk kembali ke markasnya dan mulai mengumpulkan kekuatan. Di sisi lain diperlihatkan Lang Tian yang akhirnya tiba di sekte gerbang Yuan untuk menyerahkan Iblis Yi kepada para tetua sekte. Namun saat sampai di gerbang, dia dihadang oleh seniornya yang iri dan ingin mengambil Iblis Yi dari tubuhnya. Untungnya Muqian muncul dan langsung membela Lang Tian. Dia juga memberikan pertolongan pertama begitu melihat kondisi Lang Tian yang sudah mulai melemah akibat menahan Iblis Yi di dalam tubuhnya. Sementara itu, Qingsu juga diperlihatkan telah kembali ke sekte Istana Langit dan menemui Tetua Shen, di mana di pertemuan itu Qingsu mendapat teguran karena telah mengabaikan perintah tetua. Di sini Qingsu berdalih kalau dia hanya berusaha untuk memenuhi kewajibannya menangkap Iblis Yi. Namun Tetua Shen mengatakan jika semua orang bertindak sendiri-sendiri seperti apa yang dilakukannya akan sangat berbahaya. Bukan hanya untuk dirinya namun juga seluruh sekte. Dia juga menilai kalau Qingsu mempunyai alasan pribadi untuk menangkap Iblis Yi, yang membuatnya jadi tidak patuh terhadap aturan sekte. Karena dinilai sudah melanggar aturan, Tetua Shen akhirnya memutuskan untuk mengeluarkan Qingsu dari sekte Istana Langit. Mendengar hal itu, salah satu senior Qingsu mencoba untuk menenangkan Tetua Shen dan berkata kalau Qingsu hanya berusaha mencari kebenaran tentang ayahnya. Di sini baru diketahui kalau ternyata ayah Qingsu sudah lama menghilang dan diisukan bergabung dengan pasukan Iblis Yi. Namun Qingsu sebagai seorang anak tidak mau mempercayai berita itu begitu saja, sehingga membuatnya sangat berambisi untuk menangkap Iblis Yi dan mengungkap kebenaran tentang ayahnya. Namun tindakannya itu justru dinilai berbahaya yang akhirnya membuat Ketua Shen marah dan mengusirnya dari klan. Sementara itu Ibunda Qingsu yang sudah menebak kalau anaknya akan menerima hukuman dari ketua lalu datang dan bersujud di depan aula di mana dia memohon agar Ketua Shen meringankan hukuman untuk Qingsu dengan mempertimbangkan kalau niat anaknya itu sebenarnya baik dan sejalan dengan tujuan utama sekte, yaitu membasmi Iblis Yi. Dia juga meminta Qingsu untuk tidak egois dan mengakui kesalahannya serta bersedia menerima hukuman yang akan diberikan ketua kepadanya.
Lalu ketua Shen yang tidak tega melihat ibunya Qingsu yang juga adalah seniornya sendiri sampai berlutut sambil hujan-hujanan di luar aula pun akhirnya luluh. Dia akhirnya meralat hukumannya dan memutuskan untuk mengurung Qingsu di penjara air, di mana sebenarnya hanya murid dengan tingkat kultivasi level tinggi yang bisa bertahan di sana. Ketua Shen berharap Qingsu bisa merenungkan sikapnya sambil berlatih agar level kekuatannya meningkat. Di sisi lain diperlihatkan Muqian yang sedang memasuki sebuah zona rahasia di ruangannya, di mana di sini dia terlihat berkomunikasi dengan Kaisar Iblis, yang mana hal itu menegaskan kalau dia ternyata adalah anggota dari Sekte Iblis dan menjadi mata-mata dengan menyamar sebagai salah satu murid senior Sekte Gerbang Yuan. Muqian melaporkan kalau dia sudah menemukan salah satu jimat leluhur dan sedang memanipulasi adik seperguruannya, yaitu Lang Tian, untuk mengambil jimat tersebut. Di sini Kaisar Iblis memperingatkan Muqian kalau ada seorang perempuan dengan energi es di sekitar Lang Tian yang bisa menjadi ancaman. Namun Muqian yakin kalau dia bisa mengatasi masalah itu dengan memanipulasi Lang Tian sepenuhnya. Beralih ke Lindong dan Lintan yang terusir dari kampungnya, mereka kini menuju ke kota sebelah untuk mencari padepokan Master Yan yang bernama Menara Jimat. Begitu sampai di kota, dia disambut oleh Pak Pendek yang sudah menyiapkan penginapan untuk mereka yang sebelumnya sudah dipesankan oleh seseorang. Namun karena di sini Lindong lebih tertarik untuk langsung pergi ke padepokan Master Yan, begitu mendapat ser-seran lokasi dari Pak Pendek, dia dan Lintan memutuskan untuk langsung pergi ke sana. Singkat cerita, mereka akhirnya sampai di Menara Jimat. Namun di sana dia hanya bertemu dengan murid Master Yan yang malah mengusirnya dari sana. Akhirnya daripada harus lontang-lantung tanpa tujuan, Lindong tetap membulatkan tekad untuk berlatih di tempat itu dan menunggu Master Yan kembali. Di sisi lain diperlihatkan kalau Master Yan saat ini sedang pergi ke markas sekte pengendali boneka untuk bertemu dengan pemimpin mereka. Kedatangan Master Yan adalah untuk merundingkan kerjasama di antara mereka untuk bersama-sama melawan Iblis Yi. Namun ternyata mereka berdua punya visi yang berbeda, di mana ketua sekte boneka meyakini kalau mereka bisa mengalahkan Iblis Yi tanpa harus mencari pewaris jimat leluhur. Ketua sekte boneka tidak yakin kalau Master Yan mampu menangani Iblis Yi dengan kekuatan serikat jimat yang sekarang. So, karena perbedaan pendapat itu, ketua sekte boneka lalu menantang Master Yan dan serikatnya dalam pertandingan Menara Jimat untuk mengambil batu leluhur. Jika Master Yan menang, maka ketua sekte boneka bersedia bekerja sama dengan Master Yan untuk membasmi Iblis Yi. Setelah pertemuan itu, ketua sekte boneka juga didatangi oleh Muqian yang ternyata juga menawarkan hal yang sama, di mana dia berkata akan membantu sekte boneka jika dia mau bekerja sama dengannya untuk mengambil batu leluhur. Jadi diceritakan bahwa selain meningkatkan kekuatan seseorang, siapapun yang bisa mengambil batu leluhur nantinya akan diangkat menjadi penerus leluhur Fuzu yang artinya akan punya kendali penuh atas semua jimat leluhur. Dia ingin memperalat sekte boneka dengan memanfaatkan kelemahan mereka yang haus akan kekuasaan. Dengan iming-iming diberikan kekuatan baru, di mana sebelumnya mereka hanya bisa mengendalikan boneka kayu, sekarang mereka bisa mengendalikan manusia dan dengan hal itu, ketua sekte boneka akhirnya tergoda dan setuju untuk bekerja sama dengan Muqian. Kembali ke Lindong, saat dia sedang duduk-duduk sambil menunggu kedatangan Master Yan, Martin, roh tikus yang berada di dalam jimatnya, mengajak Lindong masuk untuk membicarakan sesuatu, di mana dia memberitahu Lindong kalau ada sebuah obat langka bernama Liur Nagayin yang disimpan di dalam menara serikat jimat yang mungkin bisa menyembuhkan racun es di tubuh Lintan. Dia mengajak Lindong untuk menyelinap ke dalam menara dan mencuri obat tersebut. Awalnya Lindong menolak tawaran itu karena Martin dianggap licik dan dia hanya ingin memanfaatkan Lindong. Namun karena kondisi Lintan yang kambuh-kambuhan dan agak mengkhawatirkan, terpaksa Lindong akhirnya setuju dengan ajakan Martin.
Singkat cerita, Lindong dan Martin akhirnya memulai misi mereka dan memasuki menara jimat dengan menggunakan item milik Martin yang mampu menembus mantra penghalang di menara tersebut. Begitu sampai di dalam, tanpa membuang banyak waktu, Lindong langsung meminta Martin untuk mencari obat yang dimaksud sebelumnya. Mereka lalu memasuki sebuah ruangan yang menyimpan banyak benda dan senjata berharga. Namun saat Lindong memegang sebuah busur tangan, tiba-tiba pintu ruangan itu tertutup dan dua sisi temboknya bergerak untuk memenyet tubuh mereka. Di saat-saat genting itu, Lindong lalu menembakkan sebuah busur yang dia pegang dan akhirnya senjata itu berhasil menyelamatkan mereka dan membawa mereka keluar lewat langit-langit ruangan tersebut. Sementara itu, Master Yan yang menyadari kalau Lindong ada di dalam menara langsung mengajak muridnya untuk memantau keadaannya. Namun alih-alih menangkap Lindong karena menerobos masuk dan berusaha mencuri, Master Yan hanya ingin melihat sampai sejauh mana dia berusaha untuk mendapatkan item yang dia inginkan. Di sisi lain, Lintan yang kondisinya semakin melemah terlihat didatangi oleh harimau api yang tampaknya mengikutinya diam-diam. Karena Lindong sudah terlalu lama di dalam menara jimat, Lintan lalu meminta harimau api untuk menyusulnya ke dalam karena dia khawatir telah terjadi sesuatu kepada Lindong. Tidak berselang lama, Lang Tian juga muncul di sana dan begitu melihat kondisi Lintan yang semakin ngedrop, dia menyalurkan sedikit tenaganya kepada Lintan agar kondisinya membaik. Lintan lalu menceritakan apa yang dilakukan Lindong bersama dengan Martin dan dia juga meminta Lang Tian menyusul ke dalam menara untuk mengecek kondisi Lindong. Kembali ke dalam menara, diperlihatkan Lindong bersama dengan Martin akhirnya sampai di ruangan harta karun menara jimat, di mana mereka akhirnya berhasil menemukan liur naga yin yang sebelumnya diceritakan oleh Martin. Namun sayangnya murid Master Yan tidak membiarkannya mengambil item itu begitu saja. Dia bersama dengan para penjaga menara langsung mengepung Lindong dan berusaha menangkapnya. Beruntung harimau api datang di saat yang tepat dan langsung membantunya kabur dari tempat tersebut.